Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai presentasi efektif pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar yaitu 3.6 menerapkan teknik presentasi yang efektif. Pada kompetensi ini mempunyai target bahwa satu, siswa dapat membedakan ragam presentasi. Yang kedua, bahwa bisa menampilkan teknik presentasi yang baik. Kemudian pada kompetensi dasar keterampilan bahwa 4.6 bisa melakukan presentasi yang efektif. Targetnya bahwa nanti siswa dapat mendemonstrasikan presentasi yang efektif dan dapat menerapkan etiket dan sikap dalam presentasi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya di dunia nyata bahwa presentasi itu ada ragam dan target audiennya. Ragam presentasi sangat ditentukan di mana presentasi dilaksanakan. Presentasi dapat berupa presentasi bisnis, presentasi ide, presentasi hasil kerja, ataupun presentasi persuasif. Tiap ragam tidaklah sama dalam bentuk penyajiannya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan audien dari tiap ragam presentasi itu sendiri. Dari semua ragam tersebut, inti dan tujuan dari presentasi adalah untuk mendapatkan persetujuan dari audien. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan dari presentasi diukur dari seberapa besar audien tersebut setuju dengan pokok pikiran yang disampaikan dalam presentasi tersebut. Kemudian, dalam membuat presentasi, kita memerlukan pengetahuan dan perencanaan yang baik. Nah, metode pengembangan presentasi itu harus berdasarkan pengetahuan dan perencanaan yang baik, yaitu diantaranya bahwa 1. Presentasi itu harus berbobot. Kedua, kita menggunakan perangkat lunak atau software presentasi yang kita kuasai. Di antaranya misalnya PowerPoint, kemudian Canva, ataupun media presentasi yang lain. Yang ketiga, bahwa desain itu harus profesional. Artinya profesional menggunakan template-template yang sudah ada sehingga akan memudahkan untuk membuat desain yang menarik. Yang keempat, memberikan dampak audien yang baik. Yang kelima, menonjol dan berkesan. Demikian 5 perencanaan yang harus dilakukan dalam metode pengembangan presentasi. Kemudian, dalam penyampaian presentasi, kita harus memperhitungkan tempat, yaitu tempat itu berkaitan dengan fasilitas yang digunakan, tempat duduk atau layoutnya, atau nanti tempat yang digunakan cukup penerangan atau tidak. Nah, ini sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah presenter itu sendiri. Artinya presenter itu sendiri, presenter harus menguasai materi yang dia sampaikan. Dan yang ketiga, desain dan teknik. Desain dan teknik ini itu nanti meliputi tambahan elemen manusia pada desainnya, kemudian presentasi harus melibatkan audien, jadi tidak melulu melihat slide saja, tapi audien dilibatkan dalam presentasi. Kemudian menampilkan gambar-gambar yang menarik, dan pada desain harus ditampilkan video atau animasi yang menarik, sehingga nanti akan menarik audien tidak jenuh. Yang terakhir, bisa ditambahkan musik. Nah, ini beberapa penyampaian dari teknik presentasi. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan video untuk tip presentasi yang baik. Nah, namun sebelumnya kalian harus mengetahui beberapa penyebab presentasi itu gagal. Di antaranya bahwa presentasi itu tidak disiapkan dengan baik, cara penyampaiannya yang buruk,
dan desain presentasinya tidak menarik, tidak berhubungan dengan audiens, dan persiapan konten, materinya tidak menguasai. Dan yang terakhir adalah harapan dari audiens itu bisa realistis. Nah, ini beberapa penyebab. Nah, sekarang kita perhatikan teknik ya, teknik presentasi yang baik seperti di dalam video ini. Nah, ini adalah tips supaya kalian dapat menguasai presentasi yang baik. Tips menguasai presentasi yang baik. Ada beberapa faktor untuk mempengaruhi presentasi. 1. Kecakapan menguasai audiens. Yang kedua adalah nanti perlu kalian pengontrolan dalam presentasi. Ini beberapa hal yang dapat dilakukan. Ini. Jangan berbicara pada slide, jadi audiens dilibatkan ya. Ya, tadi sudah melihat teknik presentasi yang baik. Nah, sekarang saatnya evaluasi. Kalian semuanya membuat presentasi digital dengan tema bebas. Kalian bisa berkreasi dalam memilih jenis huruf, ukuran warna, kemudian bebas menggunakan gambar atau ikon, transisi maupun animasi ya. Kalian bisa membuat minimal 8 slide atau 10 ya, 10 slide kemudian dalam waktu 30 menit. Kemudian selamat berkreasi, semoga ini nanti menambah kreativitas kalian masing-masing. Kemudian teknik pengumpulannya bisa dikumpulkan di Google Classroom kalian masing-masing ya, di Google Classroom kalian masing-masing. Selamat berkreasi, bersikaplah baik dan selalu sigap dalam mengatasi masalah komunikasi. Sukses untuk kalian semuanya. Demikian, semoga kalian sukses dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.